Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 hari ini bersama saya Maria Sindita Julu, kemudian ada teman-teman saya. Saya Fitri Darusmita. Saya Najwa Khairani Putri. Saya biasa Nugroho. Kami akan membawa topik mengenai perikatan yang bersifat reguler. Kita akan membahas apa sih itu perikatan dan kenapa perikatan itu bersifat reguler. Untuk lebih tahu lanjutnya, saksikan videonya lebih lanjut ya. Oke, kita mulai dari pengertian perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu yang kemudian disebut sebagai prestasi. Nah, pihak yang berhak menuntut sesuatu ini dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Nah, pihak kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Simpelnya, perikatan itu adalah hubungan hukum antara pihak untuk memenuhi prestasi. Nah, subjeknya siapa aja? Pihak-pihak yang terlibat atau orang dan badan hukum. Kemudian objeknya itu adalah prestasi, ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud itu harus halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu atau jasa, atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Perikatan lahir dari persetujuan atau karena undang-undang. Ini menurut pasal 1233 BW. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu ditetapkan melahirkan sebuah hubungan hukum atau perikatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Jadi, yang dimaksud lahir karena undang-undang contohnya itu ya yang tertulis di BW. Contoh undang-undang itu kayak apa? Hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, menerima harta dan utang warisan, kelahiran, kematian. Pada perikatan terdapat sifat yang melekat, yakni regelen atau disebut juga mengatur. Apa maksudnya bersifat mengatur? Mengatur adalah hukum yang telah ada, dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Mengapa sih perikatan itu sifatnya mengatur? Alasannya adalah karena perikatan itu mengikat orang-orang yang terlibat dalam prestasinya, di mana prestasi tersebut dapat dibuat oleh antar pihak. Selanjutnya adalah asas-asas hukum perikatan. Asas-asas hukum perikatan adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perikatan yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling terikat. Nah, yang pertama itu ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua adalah asas mengikat sebagai undang-undang atau Pacta Sunt Servanda. Asas kekuatan mengikat dalam perjanjian menyatakan bahwa apa yang diperjanjikan mengikat para pihak dan juga unsur-unsur lain yang diakui oleh kebiasaan, kepatutan, dan moral yang tercermin dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak sehingga perjanjian mengikat mereka sejak memenuhi syarat sahnya seperti undang-undang. Yang ketiga ada asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik dalam hukum perjanjian berakar dari hukum Romawi yang disebut bona fides. Ini menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dengan itikat baik yang dapat dibedakan menjadi subjektif atau kejujuran individu dan objektif atau norma kepatutan dalam masyarakat. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menegaskan kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik. Ini berarti bahwa selain ketentuan tertulis, itikat baik juga berperan sebagai ketentuan tak tertulis dalam kontrak, menambah dan melengkapi kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat ada asas konsensualisme. Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian menetapkan bahwa perjanjian sah jika terdapat kata sepakat dari kedua belah pihak tanpa memerlukan formalitas khusus. Diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kata sepakat adalah kriteria utama keabsahan perjanjian. Perjanjian mengikat sejak kata sepakat tercapai tanpa formalitas tambahan. Namun terdapat pengecualian jika ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian formal memerlukan bentuk dan formalitas tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan lain sebagai syarat sahnya.
Jika formalitas tidak terpenuhi, perjanjian dapat menjadi batal. Yang kelima ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian dalam hukum perjanjian menegaskan bahwa seseorang hanya dapat melakukan kontrak untuk kepentingan pribadi. Diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata, dan 1315 menyatakan bahwa umumnya seseorang hanya dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya. Meskipun demikian, pasal 1317 memberikan pengecualian, memperbolehkan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat tertentu. Pasal 1318 juga mengatur bahwa perjanjian dapat dibuat untuk kepentingan ahli waris atau pihak yang memperoleh hak dari individu tersebut. Yang keenam adalah asas-asas hukum perikatan nasional. Selain kelima asas yang telah diuraikan dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 sampai 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya 8 asas hukum perikatan nasional. 8 asas tersebut adalah: yang pertama, asas kepercayaan; yang kedua, asas persamaan hukum; yang ketiga, asas keseimbangan; yang keempat, asas kepastian hukum; yang kelima, asas moralitas; yang keenam, asas kepatutan; yang ketujuh, asas kebiasaan; dan yang terakhir adalah asas perlindungan. Selanjutnya, dalam suatu perikatan terdapat 3 hal yang membedakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak. Di hukum perikatan, yang pertama, 1. Memberikan sesuatu. Debitur atau pihak yang berkewajiban harus menyerahkan suatu kebendaan kepada kreditur atau pihak yang berhak menuntut. Undang-undang mengatur bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, debitur harus menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Kedua, berbuat sesuatu. Prestasi ini melibatkan tindakan positif yang tidak berupa memberi. Contohnya, jika ada perjanjian untuk membangun rumah, mengosongkan lahan, atau membuat karya seni, maka prestasi berbuat sesuatu harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perikatan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Ini berarti debitur tidak melakukan perbuatan yang telah diperjanjikan. Misalnya, perjanjian antara pabrik dengan distributor agar distributor tidak memasarkan produk dari pesaing pabrik tersebut, atau perjanjian agar pabrik tidak memasarkan produk tertentu ke distributor lain. Dalam hukum perjanjian Indonesia ada 3 bentuk perjanjian yang diakui, yaitu: yang pertama, bentuk bebas. Ini adalah perjanjian yang tidak terikat oleh bentuk tertentu dan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedua, bentuk formil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, seperti tertulis dan harus disertai dengan tanda tangan para pihak atau disaksikan oleh pejabat tertentu. Yang ketiga, bentuk real. Perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya memerlukan kesepakatan antara para pihak, tetapi juga memerlukan penyerahan objek perjanjian. Perjanjian ini baru dianggap sah jika objek perjanjian sudah diserahkan kepada pihak penerima. Contoh dari perjanjian real adalah perjanjian hutang piutang dan perjanjian penitipan barang. Yang selanjutnya adalah sifat perikatan. Yang pertama adalah sifat perikatan unilateral. Perikatan unilateral adalah perikatan yang hanya memiliki satu pihak yang berprestasi dan satu pihak yang berkepentingan. Pihak yang berprestasi berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, sedangkan pihak yang berkepentingan berhak untuk menerima prestasi tersebut. Contoh perikatan unilateral yaitu adalah hadiah, wasiat, dan sumbangan. Yang kedua adalah perikatan bilateral. Perikatan bilateral adalah perikatan yang memiliki 2 pihak yang saling berprestasi dan saling berkepentingan. Masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya dan berhak untuk menerima prestasi dari pihak lain. Contoh perikatan bilateral adalah jual beli, persewaan, tukar menukar. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus, yaitu ada kronologinya. Pada tanggal 1 Januari 2023, Budi membeli sebuah mobil bekas dari Andi dengan harga 100 juta rupiah. Andi berjanji untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Budi pada tanggal 10 Januari 2023. Namun, Andi tidak menepati janjinya dan baru menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 20 Januari 2023. Budi merasa dirugikan karena keterlambatan Andi yang menyerahkan mobil tersebut. Oleh karena itu, Budi mengajukan gugatan perdata terhadap Andi ke Pengadilan Negeri Semarang. Lanjut ke analisisnya, perjanjian jual beli antara Budi dan Andi merupakan perikatan bilateral karena kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak.
Andi berkewajiban untuk menyerahkan mobil kepada Budi dan berhak untuk menerima pembayaran sebesar 100 juta rupiah dari Budi. Budi berkewajiban untuk membayar 100 juta rupiah kepada Andi dan berhak untuk menerima mobil dari Andi. Perjanjian ini bersifat regilen atau mengikat karena telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Kesimpulan kasus yaitu Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa Andi Wan prestasi karena tidak menepati janjinya untuk menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 10 Januari 2023. Oleh karena itu, Andi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Budi sebesar 5 juta rupiah. Kasus ini merupakan contoh nyata dari perikatan yang bersifat regilen atau mengikat. Perikatan ini memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang wan prestasi, yaitu harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Itu tadi materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami telah sampaikan boleh menambah wawasan teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.